Hello everyone, di sini kita akan membahas materi tentang internalisasi. Nama anggota kelompok kami adalah Amalia Bagas, Azahra Pramudia Wardani, Fahmi Cesarudin Afriansyah, Gemadi Negara, Kartika Felicia Simamora. Pada kali ini kita akan membahas internalisasi oleh Melanie Klein. Apakah kalian tahu Melanie Klein itu membuat konsep tentang apa? Apa ya? Ya betul, teori relasi objek. Menurut Melanie Klein, internalisasi merupakan proses di mana individu menginternalisasi aspek eksternal dan mengolahnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologis. Teori Klein ini menekankan 3 internalisasi penting, yaitu yang pertama ego, superego, dan Oedipus kompleks. Mari akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah ego. Menurut Klein, ego mencapai kematangan pada tahap yang jauh lebih awal ketimbang yang diasumsikan oleh Freud. Klein mendasarkan teorinya pada kemampuan awal ego untuk menghayati daya-daya destruktif, mencintai, dan mengelolanya melalui cara-cara seperti splitting, proyeksi, dan introyeksi. Meskipun ego belum kuat, namun ia mampu untuk merasakan kecemasan, menggunakan mekanisme pertahanan diri, dan membentuk objek relations awal dalam fantasi maupun realitas. Ego mulai bergabung saat menyusui. Ketika bayi mulai memasuki payudara ibunya ke mulutnya, ia mampu untuk membedakan mana payudara yang baik dan mana payudara yang buruk. Payudara baik berisi cinta dan rasa aman, sedangkan payudara yang buruk adalah sebaliknya. Pembentukan ego selanjutnya adalah hasil dari introyeksi kedua payudara ini. Dengan demikian, relasi objek pertama menjadi prototipe untuk perkembangan ego dan hubungan personal seseorang di kemudian hari. Sebelum bergabung, ego haruslah berpisah dahulu. Untuk mencegah disintegrasi, ego yang baru muncul harus memisahkan dirinya ke dalam good me dan bad me. Inilah yang dilakukan untuk mengatur aspek baik dan buruk pada objek eksternal. Seiring dengan bertambahnya kematangan seseorang, persepsi mereka menjadi realistis dan ego mereka menjadi semakin terintegrasi. Yang kedua adalah superego. Gambaran Klein mengenai superego berbeda dari gambaran Freud. Ada 3 aspek penting yang membedakan pandangannya ini. Pertama, proses penggabungan yang terjadi pada waktu kehidupan yang lebih awal. Kedua, pertumbuhan Oedipus kompleks yang tidak mencukupi. Ketiga, pandangannya lebih keji dan kasar. Klein melalui analisisnya terhadap anak-anak yang tidak dialami oleh Freud mengatakan, tidak ada keraguan bahwa superego mengambil peranan penuh pada pasien-pasien kecil saya, yaitu antara usia 2/3/4 sampai 4 tahun. Sementara menurut pandangan yang sudah ada, atau Freudian, melihat superego tidak akan aktif sampai Oedipus kompleks mati, yaitu sampai sekitar usia 5 tahun. Lebih jauh lagi, data saya menunjukkan bahwa superego pada usia awal ini mengalami peningkatan dalam hal kekasaran dan kekejiannya pada anak atau orang dewasa dengan cara yang tidak dapat diukur. Dan itulah yang benar-benar dihancurkan oleh ego pada anak kecil. Klein menyimpulkan bahwa semakin dewasa maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah dan inferior. Tetapi analisisnya terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah, melainkan perasaan terancam. Menurut Klein, anak kecil merasa takut dihancurkan, dipotong, dan dikoyak-koyak menjadi potongan-potongan kecil. Ketakutan ini benar-benar tidak proporsional dan tidak realistis terhadap kenyataan. Klein menggambarkan superego anak usia 5 tahun atau 6 tahun. Superego memunculkan sedikit kecemasan dan rasa bersalah yang besar. Meskipun demikian, Klein menolak gagasan Freud yang menyatakan bahwa superego merupakan konsekuensi dari Oedipus kompleks. Klein justru menyatakan bahwa superego berkembang sejalan dengan perkembangan Oedipus kompleks dan akhirnya menyatu dalam perasaan bersalah yang realistis setelah Oedipus kompleks berkembang sepenuhnya. Konsep Oedipus kompleks menurut Melanie Klein. A. Dimulai pada beberapa bulan pertama kehidupan. Menurut Klein, kompleks Oedipus tidak hanya muncul pada tahap genital seperti yang diakui oleh Freud, tetapi sudah dimulai pada beberapa bulan pertama kehidupan. Ini berarti bahwa anak mungkin sudah mengalami dinamika kompleks ini pada tahap oral dan anal perkembangannya. B. Ketakutan atas pembalasan dendam. Bagian kunci dari konsep Klein adalah ketakutan anak terhadap pembalasan dendam dari orang tua sebagai respons terhadap fantasi anak yang merusak tubuh orang tua.
Misalnya, anak mungkin memiliki fantasinya tentang menghancurkan atau mengosongkan tubuh orang tua, dan ketakutan terhadap balasan dendam menjadi elemen penting dari kompleks ini. C. Pentingnya mempertahankan perasaan positif anak. Klein menekankan pentingnya mempertahankan perasaan positif anak terhadap kedua orang tuanya selama fase Oedipal. Ini mencerminkan upaya anak untuk menyeimbangkan ketegangan emosional dan konflik internal dengan tetap mempertahankan hubungan positif dengan kedua orang tua. D. Pelayanan kebutuhan yang sama pada laki-laki dan perempuan. Menurut Klein, tahap awal kompleks Oedipus memenuhi kebutuhan yang sama, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Ini termasuk pengembangan sikap positif terhadap objek yang memberikan kepuasan dan menghindari objek yang dianggap buruk atau menakutkan. Contoh, misalnya, seorang anak mungkin memiliki fantasi merusak tubuh orang tua secara tidak sengaja atau sengaja. Anak tersebut kemudian mengalami ketakutan terhadap pembalasan dendam dari orang tua sebagai respons terhadap fantasi tersebut. Usaha anak untuk mempertahankan hubungan positif dengan orang tua bisa tercermin dalam perilaku sayang dan kasih sayang. Meskipun di luar sadar ada konflik ketegangan yang dialaminya. Oedipus kompleks selalu dibagi menjadi dua bagian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada perkembangan Oedipal pada perempuan. Perkembangan Oedipal feminin yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan. Seorang anak melihat payudara ibunya sebagai objek baik atau buruk. Pada usia 6 bulan, melihatnya sebagai hal yang positif. Kemudian, melihat ibunya secara keseluruhan. Pada masa ini, seorang bayi berimajinasi dan berhayal bahwa penis ayahnya bisa memberikan beberapa hal kepada ibunya seperti bayi. Maka, anak perempuan ini mengembangkan hubungan positif terhadap penis ayahnya dan berhayal bahwa ayahnya bisa memenuhinya dengan bayi-bayi. Namun, anak perempuan ini akan merasa tersaingi dengan ibunya. Ketika anak perempuan bisa melewati perkembangan Oedipusnya dengan mulus, maka ia akan menjadi feminin dan mengembangkan hubungan positif dengan orang tuanya. Namun, pada situasi yang tidak terlalu ideal, bayi perempuan memiliki paranoid bahwa ibunya akan menyakitinya dengan cara menyakiti dan mengambil bayi-bayinya. Kecemasan ini timbul dari dalam diri anak yang merasa dilukai oleh ibunya. Perasaan ini akan hilang ketika dia melahirkan bayi yang sehat. Menurut Klein, rasa iri akan penis atau penis envy datang dari keinginan anak perempuan untuk diinternalisasi oleh penis ayahnya dan memperoleh bayi darinya. Fantasi ini mendahului semua hasrat akan penis eksternal. Klein memandang bahwa anak perempuan memiliki attachment yang sangat kuat dengan ibunya selama periode Oedipal ini. Kemudian yang kedua adalah perkembangan Oedipal pada laki-laki. Seperti pada anak perempuan, anak laki-laki juga memandang payudara ibunya sebagai objek yang baik dan yang buruk. Pada masa bulan-bulan pertama perkembangan Oedipal, anak laki-laki mengganti hasrat oralnya, yang sebelumnya berada pada payudara ibunya, bergantikan dengan hasrat kepada penis ayahnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada masa ini, anak laki-laki sedang berada pada posisi feminim di mana ia mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya. Homoseksual merupakan ketertarikan romantis atau seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang sama. Namun, istilah ini tidak menggambarkan peran seksual atau perilaku yang spesifik dalam hubungan. Lalu, ia bergerak menuju hubungan heteroseksual dengan ibunya, yaitu ketertarikan romantis atau seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang berbeda. Klein percaya bahwa posisi homoseksual pasif ini merupakan faktor awal terbentuknya hubungan heteroseksual yang sehat dengan ibunya. Pada tahap Oedipal ini, anak laki-laki akan mengalami serangkaian perasaan dan konflik terkait dengan orang tua dan perkembangan identitas seksual mereka. Dalam proses ini, anak laki-laki perlu memproyeksikan perasaan positif atau perasaan yang baik terhadap penis ayahnya, sebelum dapat mengembangkan identitas dan penilaian terhadap organ seksualnya sendiri. Kalian tahu nggak sih, keputusan yang sehat pada anak laki-laki dan perempuan itu berada pada Oedipus kompleks yang bergantung pada kemampuannya untuk membiarkan orang tuanya berhubungan seksual tanpa disertai adanya rasa keberatan atau merasa tersaingi.
Perasaan positif yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya ini akan menguatkan hubungan seksualnya ketika sudah dewasa kelak. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah, dalam konteks teori Klein, internalisasi dapat dipahami sebagai proses di mana anak-anak mengambil pengalaman dan relasi dengan objek signifikan di dalam kehidupan mereka. Proses ini dimulai pada tahap awal kehidupan dan memiliki dampak penting pada perkembangan psikologis individu. Dengan memainkan peran kunci dalam pembentukan dunia psikologis anak, serta membentuk dasar bagi konsep diri, emosi, dan pola hubungan di masa depan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, teori Klein menekankan 3 internalisasi penting, yaitu yang pertama ada ego, superego, dan Oedipus kompleks yang dibagi menjadi 2, yaitu pada perempuan dan pada laki-laki. Sekian dari kami, thank you and goodbye.